Al-Masih menurut sebagian ulama salaf, ia dinamakan Al-Masih karena banyak melakukan pengembaraan. Menurut pendapat yang lainnya, ia dinamakan demikian karena kedua telapak kakinya rata, tidak ada lekukan dan tonjolannya. Menurut pendapat lainnya, ia dinamakan Al-Masih karena apabila ia mengusap seseorang yang mempunyai penyakit, maka dengan seizin Allah, orang tersebut sembuh dari penyakitnya. Kakinya rata ya? Kakinya rata. Sering dia mengembara. Oh, karena sering mengembara. Oke. Diva mungkin si Diva mungkin. Oh, Bu Diva. Bu Diva. Umi aja jelasin Umi. Wah, yang para laki-laki udah melambai tangan ini udah nggak mampu. Dilempar. Bukan bos, ini bos. Kalau menurut aku Mesias itu yang seperti aku jelaskan tadi. Memang kalau menurut Anda juru selamat ya nggak apa-apa lah gitu kan. Karena apa? Karena dia nabi. Jadi kalau nabi itu kan pasti akulah adalah jalan keselamatan gitu. Ya, kenapa ada kata sandang al gitu hanya untuk seorang yang telapak kakinya rata atau mengusap? Kenapa harus ada kata sandang al-masih itu? Saat itu kan mungkin banyak yang mengusap dukun atau apa bisa dikasih gelar al-masih. Al-masih artinya ya mengusap gitu kan. Ya kan ada kata sandang al, Pak. Ada kata sandang al itu ada kekhususan. Ya karena setiap nabi itu punya mukjizat masing-masing, punya gelar masing-masing. Misalkan Ibrahim itu gelarnya adalah bapak para nabi misalnya. Kalau Adam gelarnya Abul Bashar, bapak manusia. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim gelarnya adalah kekasih Allah kan gitu. Sedangkan Al-Masih mukjizatnya adalah ya kalau dia mengobati manusia dengan cara mengusap gitu kan. Nah, itu adalah mukjizat. Itu adalah gelar yang diberikan. Dajjal apa tuh, Munir? Gelarnya dan apa Dajjal? Al-Masih juga diberikan gelar sebagai kalimatullah gitu. Ya, Dajjal gelarnya apa ke Dajjal? Dajjal artinya palsu. Jadi Al-Masih Dajjal itu artinya berarti tukang usap palsu, tukang urut palsu. Ini bang, misalkan Anda beli HP, dukun palsu lah, dukun ini palsu. HP Samsung, ini HP Samsung, ini HP Dajjal, artinya HP Samsung Dajjal gitu kan. Samsung palsu, Samsung jadi Samsung KW gitu. Samsung, iya ya. Siapa Jadi yang dipalsukan oleh Dajjal? Yang dipalsukan oleh Dajjal itu siapa? Tuhan. Menurut menurut Dajjal itu yang asli itu hanya Abu. Tidak ada. Jadi kalau Al-Masih Ad-Dajjal itu artinya tukang urut yang palsu, kenapa dia harus meniru Tuhan? Ya masih itu Tuhan. Karena gini bang, Dajjal itu sama seperti Nabi Isa, rambutnya sama-sama gondrong mungkin kan. Oh, makanya, berarti kalau Nabi Isa sama Dajjal itu sama, berarti hadis yang mengatakan bahwa Dajjal itu sama Tuhan bedanya cuma di mata, berarti itu merujuk kepada Isa Al-Masih. Iya. Kakmat ini namanya kakmat ini. Kakmat. Iya. Pak Munir. Ada tuh. Kan ada hadis. Ada hadis yang mengatakan jika kalian aku tahu itu hadisnya. Iya. Jika kalian bingung, ingatlah Tuhan kalian itu tidak matanya satu, tapi Al-Dajjal matanya satu. Ini bang, kan tadi Munir bilang kan sama. Iya, aku tahu bang. Sama Isa. Aku tahu bang. Aku tahu. Nabi Isa itu kan kronologisnya turun barengan nih sama Isa gitu kan, sama Isa. Nah, jadi disitulah orang banyak salah paham nih, kemana ya Isa? Jangan-jangan ini Isa yang asli gitu kan? Sedangkan ini Isa adalah yang palsu. Dan dia ngaku Tuhan bang. Nah di saat ngaku Tuhan itulah Allah itu menjelaskan bahwa Allah itu tidak buta, sedangkan Dajjal itu buta. Begitu bang. Tetapi yang mirip itu adalah Isa Al-Masih.
Iya. Yang mirip dengan Karena, Dajjal kan kata Munir mungkin- kan Isa Al-Masih nih, yang mirip dengan Dajjal Isa Al-Masih ya. Lalu Muhammad mengatakan mengkomparasi nih. Ingatlah Iya. Tuhan kalian Karena dia dan ngaku Dajjal Tuhan. itu bedanya cuma satu, cuma di mata. Iya. Tuhan kalian karena dia ngaku matanya itu Tuhan, tidak Mbak. picak. Iya, Berarti karena Isa dia Al-Masih ngaku Tuhan, Tuhan. Isa Al-Masih Tuhan, Seandainya dia cuman lo enggak. Oh iya ya. Kenapa? Dengarkan dulu. Kenapa banyak orang salah paham tentang karena hampir mirip Bang Isa Al-Masih dengan Dajjal itu, cuman dia bedanya buta dan betisnya agak ini gimana ya, agak cekung gitu, tengahnya sempit Bang, rapat, dan bawahnya itu lebar gitu. Gimana caranya? Dan kedua pahanya ini agak renggang kata Nabi. Shit. Pantatnya gimana pantat? Gede. Nggak tahu pantatnya. Itulah pokoknya Bang. Tapi itu serius. Jadi, Gue nanya serius. Ad-Dajjal itu yang dibandingin sama Isa Al-Masih tentang fisiknya, sama Isa Al-Masih atau sama Allah Subhanahu Wa Taala? Karena ini Bang, kan aku kan udah bilang kronologis turunnya itu kan barengan gitu kan. Jadi perbandingan fisiknya itu yang kakinya agak bengkak itu dibandingkan dengan Al-Masih atau sama Allah Subhanahu Wa Taala? Ini aku nanya loh. Bukan gitu, dibandingkan dengan Isa Al-Masih. Coba boleh kalau hadisnya Februari lu tuh punya nggak sih? Penasaran lu. Bentar, gue share di chat ya. Ya kan. Jadi gini ya. Itu kan terjadi perkelahian antara Nabi Isa, bukan perkelahian sih. Memang waktu itu kronologisnya dibunuh sama Isa. Gini nih, saya bacain sedikit aja ya. Sungguh, ini kata-kata Nabi Anda loh. Sungguh aku telah menceritakan perihal Dajjal kepada kalian, hingga aku khawatir kalian tidak lagi mampu memahaminya. Ya, sesungguhnya Al-Masih Dajjal adalah seorang laki-laki yang pendek, berkaki bengkok, berambut keriting, buta sebelah. Jika kalian merasa bingung, ingat loh. Jika kalian merasa bingung, maksudnya umat Islam jangan sampai bingung nih. Maka ketahuilah bahwa Rob kalian tidak bermata juling. Lah, kalau dikomparasi dengan Allah, nggak matching dong. Iya dong. Karena kan di sini dikasih tahu rambutnya keriting. Allah rambutnya keriting nggak? Begini, karena dia ngaku Tuhan. Rambut keriting. Dia nggak mau. Seandainya Dajjal itu nggak ngaku Tuhan, nggak mungkin Nabi bicara seperti itu. Lalu dia mengkomparasi, iya, betul. Lalu kenapa Muhammad mengkomparasi? Sekarang karena dia ngaku Tuhan. Oke, dia ngaku Tuhan. Dia ngaku Al-Masih juga. Ya, dia ngaku Tuhan. Iya. Tapi kalau dia memang bukannya Allah, kan seharusnya cukup bilang, oh Allah itu tidak bisa dilihat. Bener dong? Kenapa dia memperlihatkan ciri-ciri daripada Ad-Dajjal nih? Nah, kenapa? Iya. Ciri-cirinya kan dikasih lihat. Karena dia ngaku Tuhan, Bang. Dan kenapa dia mengaku Al-Masih? Ya memang dia ngaku Al-Masih. Iya, dia ngaku Al-Masih, ya. Sekarang kan dia kasih tahu rambutnya keriting. Gitu kan. Allah rambutnya keriting nggak? Waktu itu kan ada dua Al-Masih, Bang. Waktu yang kelihatan gitu kan antara Al-Masih. Mana dua Al-Masih? Mana ada dua Al-Masih? Ngaco Anda. Literatur dari mana ada dua Al-Masih? Turunnya kan bersamaan sama Dajjal kan? Saya bilang turunnya bersamaan. Waktu Dajjal hadir gitu kan, bisa turun nih barengan. Sembahyang subuh dulu kan. Nah, setelah mana literaturnya yang mengatakan sama? Dajjal sudah ada di bersama orang Yahudi, 70.000 Yahudi dari Asfahan. Nah, di situ ada dua Al-Masih nih yang bertempur. Satunya Al-Masih asli, satunya Al-Masih Dajjal tadi, Al-Masih palsu tadi, begitu. Dia ngaku Tuhan tuh. Duran. Sorry. Ini yang gue tadi tanya kan gini loh.
Kan sungguh mana sih sesungguhnya Al-Masih Dajjal adalah seorang laki-laki yang pendek bla 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 bla. Ini kan Al-Masih Dajjal ini kan kontradiksinya, kontrarionya dari Al-Masih Isa kan? Ya kan? Ya harusnya kan diperbandingkan kan fisiknya antara Al-Masih Dajjal dengan Al-Masih Isa. Nah, lalu kenapa malah terakhirnya dibandingkan sama Rob? Gitu loh maksud gue. Ya karena dia aku Tuhan. Aku adalah Tuhan kalian gitu kan. Kalau kamu aku adalah Tuhan kalian. Oh, jadi kalau Rob kamu itu bermata percaya, apa? Rob itu Gini, jadi Bang. bermata juling. Enggak, ini pertanyaanku. Jadi Rob nggak itu bisa dibilang gitu. bermata. Lalu Selama ada ayat yang mengatakan laisa kamitslihi syai'un, Anda tidak bisa menyamakan dengan apapun tentang Allah itu. yang nyamakan ini justru Kecuali nyamakan hapus hadis. dulu. Justru hadis Kecuali ini hapus dulu. mengkomparasikan antara cirinya Rob dengan cirinya Adam. Nggak bisa. Saya Pak. Selama masih ada ayat itu, Anda tidak boleh menafsirkan seperti itu. Ayat mana? Oke? Selama ada ayat mana? Apapun yang mengatakan tentang fisik dari Allah, selama masih ada ayat yang mengatakan Allah tidak serupa dengan suatu apapun, Anda tidak bisa menafsirkan, apalagi cuma hadis kayak gini. Emang ini kenapa hadisnya? Ya nggak apa-apa. Enggak, ini hadisnya kayak gini tuh emang hadis ini kenapa? Hadisnya benar, cuman Anda yang kalau kepalanya bengkok, jangan di hadis seperti itu. Oh, berarti ini hadisnya benar toh ya? Ya kalau menurutku, kalau menurut menurut akal sehatku, ini sebenarnya perbandingannya itu menurut aku ya kan boleh kan bebas berpendapat kan? Iya, apa? Sebenarnya Al-Masih ini harusnya di Al-Masih Dajjal ini dibandingkan dengan Isa Al-Masih karena kan toh juga Al-Masih Dajjal itu kan kontradiksi dari Al-Masih, tapi terakhirnya kok dibandingkan sama fisiknya Rob gitu loh. Maksud gue Bukan terakhirnya, bro. Bukan terakhirnya. Dia tuh pertama tuh ngaku Tuhannya itu sebelumnya. Betul, tapi kalau merasa bingung, maksudnya kalau lu udah bingung, nah maka ketahuilah Rob kalian tidak bermata juling. Itu kan jadi nggak nyambung. Iya kan? Iya kan? Jadi nggak nyambung walaupun benar. Betul. Hadisnya. Dulunya kan banyak percaya, bro. Dulunya kan banyak percaya bahwa dia Tuhan karena dia bisa menurunkan hujan, bisa menghidupkan orang yang mati. Nah, sedangkan Allah itu tidak begitu gitu kan? Ya Ustaz, oke. Silakan mungkin yang lain. Udah lah ya. Ya nggak apa-apa nggak Ya, ya 1-0 ya. Bukan nyerah lah, lu nggak 1-0 ngerti ya. kok. Lu udah bilang Kalau belum jalan ayo lagi nih. Nih ya. Jalan. Iya. Sebenarnya sih poin kita udah dapat ya deh. Jika kalian merasa bingung, maka ketahuilah bahwa Rob kalian tidak bermata juling. Jadi kan Rob Anda itu keriting rambutnya. Allah juling nggak? Enggak. Bedanya cuma nggak bermata itu? juling kan? Dari mana? Dari mana ada Allah rambutnya keriting dan bermata juling itu dari mana? Ini hadisnya. Oke, lanjut Umi. Hadis apa? Ini kan logika bahasanya Umi. Ini kan kita Jadi pakai logika begini, bahasa. aku kasih tahu dulu mantap nih nih, sebelum kalian bicara itu ya. Jadi kalau hadis ya, oke lah kalian bilang hadis, tapi bertentangan dengan Al-Quran itu tidak akan pernah diakui sebagai hadis. Hadis siapa yang meriwayatkan itu siapa? Iya, Abu siapa? Daud. Hadis ini Perawinya bertentangan dengan siapa? yang mana? Abu Daud. Perawinya tuh ada Ubadah bin As-Samit ya kan? Ya ini Lahir, hadis Khalid. ini bertentangan dengan Al-Quran nggak? Al-Quran itu sebentar di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa manusia itu tidak boleh menghayalkan bentuk Allah itu rupanya seperti apa. Kok bisa tiba-tiba Allah kami itu rambutnya keriting, matanya juling, gimana itu dari mana? Loh, yang bilang matanya juling siapa? Yang membedakan adalah si Dajjal matanya juling, Rob Anda matanya Jadi tidak juling. ini yang ditanyakan apa sih sebetulnya? Ya, Gini loh ya. Kan di sini kan ada komparasi nih. Nabi Anda berkata ya kan, ingatlah perihal Dajjal. 1, rambutnya keriting. 2, kakinya bengkok. 3, dia Rambut laki-laki keriting. pendek, ya kan, buta sebelah. Terus? Lalu tiba-tiba dikomparasi dengan robnya Muhammad. Ingat, jika kalian merasa bingung, ingatlah
Rob kalian tidak bermata juling. Jadi cuman perbedaannya cuma di mata. Iya, berarti itu kan tidak sama dengan ciptaannya, menunjukkan ya, karena ada kan yang disebut di sana adalah perbedaannya cuma di mata. Tanya dulu hadis ini bener nggak baru dibahas. Kalau dia nggak yakin cuma dibahas. Apa? Hadis ini bener nggak? Mana? Ya, hadis ini lah. Kita cuma menunjukkan satu hadis dari tadi. Kalau Umi yakin baru dibahas. Kalau nggak yakin ngapain dibahas? Capek. Ya kalau buat kita, ngopi. Ya kalau buat kita sih, kalau hadis bertentangan dengan Al-Quran itu namanya hadis yang doif, hadis yang lemah. Jadi tidak kita pakai. Ya, hadis ini lemah apa enggak? Yang mana? Apa sih mana ya, sih? Ini dong. Ampun, jangan ngaca terus. Iya, capek. Oh iya. Yang di share screen, Umi itu yang di share screen. Bahwa menceritakan kepada mereka bahwasanya Rasulullah ini hadisnya dari siapa? Tuh. Daud. Baru tahu gue. Misalkan Allah bercerita konteks. Iya. Allah bercerita tentang Nabi Yusuf. Allah waktu bercerita tentang Nabi Yusuf itu menggunakan kalimat Rob. Jadi gini Pak, iya benar, yang udah dijelasin Pak Munir itu benar. Rob itu dalam bahasa Arab itu adalah raja, penguasa, pemilik. Terus apa lagi? Yang salah gimana? Gini loh, tadi di hadis itu disebut maka jika dia melakukan kerancuan dalam tanda kurung mengaku sebagai Rob. Nah, Dajjal itu mengaku sebagai Rob itu dalam arti mengaku sebagai Isa atau mengaku sebagai Allah. Iya, itu kan kita ambigu lagi. Penguasa, siapa? Sekarang, iya, jadi si Dajjal itu dia mengaku sebagai penguasa. Iya, siapa? Penguasa. Iya, Isa atau mengaku sebagai Isa toh. Mengaku sebagai penguasa karena Isa Al-Masih dengan Ad-Dajjal itu beda, Dek. Bukan, ya udah gue pengen tahu penguasa itu siapa di sini dalam hal Isa atau Allah. Siapakah itu di sini? Kita juga Allah. Penting pertanyaannya. Loh, itu penting. Terus itu pentingnya pertanyaannya di mana? Karena begini, Bu, ya Al-Masih dengan Al-Masih Ad-Dajjal ini mau yang hendak dikomparasikan di sini toh. Ya kalau di sana dibahasnya tentang sekarang begini loh. Sekarang kalau misalkan yang sedang dibahas adalah perbedaan tentang Al-Masih dan Ad-Dajjal, berarti Dajjal itu sedang mengaku Rab itu adalah penguasa. Penguasa? Iya. Pengaku Al-Masih atau Rob? Tidak ada dua-duanya, dia hanya mengaku penguasa. Udini. Apa? Allah Rabbul Jalil itu apa? Allah Rabbul Jalil yang kalian sebut itu apa? Iya, bisa juga mengartikan Tuhan, bisa juga tergantung konteks. Kalau Rob itu enggak ditanya dulu arti. Tunggu dulu Munir, dia tanya sama Umi. Ayo lanjut. Apa? Ya. Itu loh. Enggak apa-apa, sama aja. Ya, Allah Rabbul Jalil itu apa ya? Yang kalian sering sebut-sebut itu. Umi enggak tahu ya? Tahu lah, mana mungkin dia enggak tahu. Munir sabar dulu. Ditanya yang ditanya bukan kamu kok. Sabar dulu. Umi Dini pasti tahu lah. Nggak tahu dia. Bro. Kalau dia tahu dia apa? Bro, kalau nanya ke Dini, nanya ke salon yang bagus mana gitu. Jangan nanya yang nggak. Lu aja plagiator. Itu loh. Apa nanya apa? Bulanda, main kan. Allah Rabbul Jalil yang kalian sering sebut-sebut itu. Oh. Artinya apa? Yang mulia. Allah yang mulia. Kenapa? Oh, Allah yang mulia. Iya. Allah Rabbil. Oh. Allah yang mulia. Ya wes sudah itu tuh kan tanyanya. Allah Rabbul Jalil. Oke. Iya. Oke. Enggak apa-apa walaupun di sini Dajjal jadi begini, enggak Allah Rabbul Jalil itu adalah Allah dijadikan dalil bahwa Pak Munir, ini biar dia tahu tanya dulu kan barusan Allah Rabbul Jalil itu adalah apa ya? Allah yang mulia. Tidak ada yang lebih mulia selain daripada Allah. Itu Allah Rabbul Jalil. Terus kalian doa, amin amil ya Rabbal alamin. Itu gimana ya? Enggak, kamu ini kamu yang dimaksud yang dipertanyakan apa sih? Enggak jelas, udah Allah Rabbul Jalil, sekarang amin ya Rabbal alamin. Yang dipertanyakan itu istilah Robnya itu.
Nah, itu yang kami mau tahu. Yang mulia, kenapa tidak ada yang lebih mulia daripada Allah? Tuhan yang mulia kan? Nah, itu. Nah, ini siapa yang share screen nih? Ayo, baca. Doa yang melalui kita berjalan yang ini. Tiada yang lebih mulia kan? Alah, yang kayak gitu aja di share screen. Sebetulnya yang mau kalian bahas ini apa sih? Mau mencari celah kesalahan Al-Quran? Nggak bisa seumur banyak bejibun seumur hidup bisa bahasa Arab. Banyak. Kalian mau mencari kesalahan Al-Quran, malah kalian akan menemukan kesempurnaan Al-Quran. Di mana masalahnya? Sempurnanya di mana? Sempurnanya di mana? Allah sendiri ya.